Makanya ada istilah sidikin, ada sodik, ada sidik. Itu ukuran ilmu, gitu. Ukuran kebenaran, gitu. Dari sifat jujur yang sederhana, gitu. Makanya istilah apa, sidik ya, jujur kan ya. Oh, dia orang yang sidik, orang yang jujur, gitu. Tapi jujur itu akar dari pengetahuan. Coba aja kalau jadi ilmuwan ngatur-ngatur ya. Ya kayak kita di SMA, di perguruan tinggi supaya hasilnya bagus, atur-atur gitu. Itu nggak ada sifat sidik. Ngatur-ngatur angka, ngatur-ngatur macam supaya bagus hasilnya, itu bukan sidik. Gitu. Riset itu harus sidik. Jadi tidak ada riset yang gagal. Betul nggak? Nggak ada riset yang gagal. Wah, saya mah tidak sesuai dengan hasil. Wah, itu mah udah ngaco dong. Disama-samakan agar hasilnya terbukti, teorinya itu tidak akan membuka pengetahuan. Jadi prinsip itu tidak ada riset yang gagal, asalkan semua prosesnya sidik, jujur gitu. Dibaca apa adanya, angkanya dibaca jujur, nggak ada yang rekayasa, nggak ada, itu sebuah sifat sidik. Pasti sifat jujur itu akan membuka sebuah khazanah pengetahuan. Kenapa begitu ya hasilnya? Pasti ada apa-apa nih gitu. Dibongkar lagi terus, itu sifat sidik. Sifat objektif lah awalnya. Tapi arti sidik yang sesungguhnya itu pengetahuan yang hak gitu nantinya itu. Tapi dimulai dari sifat jujur gitu. Jadi al-yakin itu sebuah kebenaran. Kemudian wa tasdiqu huwal iqrar. Ini punten nih apa bahasanya, tulisannya jelek. Matasdiku, kalau nggak kebaca, huwa takrir, ikrar, huwa ikrar, huwa ikrar. Tasdik itu suatu ikrar. Ikrar itu ikrar. Ikrar. Ikrar itu apa? Janji, tekad gitu. Azam, sebuah tikad, janji, pengakuan, pengakuan lah, sebuah pengakuan tapi lebih ke tekad gitu. Ini kita urutkan ya. Kemudian wal iqraru huwal ada'u. Wal iqraru huwal ada. Wal iqraru huwal ada. Huwal ada, apa ada? Al-ada itu penunaian. Al-iqrar suatu al-ada ya, penunaian.
Kan kalau pengakuan dari akad, i'tiqad, kemudian ditunaikan gitu, diimplementasikan, dijalankan. Kemudian al-ada itu suatu amal. Wal ada'u wal a'malu. Luar biasa nih. Wal ada'u wal amal. Jadi sebuah ungkapan dari seorang arif billah, orang yang ma'rifatullah, yang menghubungkan antara al-Islam dengan apa nih? Amal. Jadi kan kita hanya melihat amal-amal ya, betul nggak? Si amalnya apa, kelakuannya seperti apa, jadi bentuk luar yang kita lihat gitu. Nah, apakah itu sebuah amal yang keluar dari al-Islam? Ini rangkaiannya panjang. Karena kan kalau definisi yang umum, al-Islam adalah rukun Islam kan, betul nggak? Syahadat, sholat, zakat, saum, haji ya. Kan biasanya gitu definisinya di Bukhari juga begitu memang gitu. Jadi al-Islam itu syahadat, sholat, zakat, itu nggak? Saum, haji. Makanya ketika orang itu sudah syahadat, sudah sholat, zakat, saum, haji, sudah Islam gitu. Karena sesuai dengan kalimat di hadis. Tapi sebetulnya ini yang tiang-tiangnya sebetulnya. Itu yang tiang-tiangnya. Jadi amal-amal yang maghdhuh, ibadah-ibadah yang maghdhuh ya, yang besar gitu. Tapi kan kehidupan itu kan sedikit. Kita banyak hidup malah di luar sholat ya. Di luar sedang zakat, kita juga tidak haji tiap tahun kan gitu. Nah, padahal Islam itu mengatur dari ke WC, mau tidur, apapun juga semua diatur. Pakai baju, beli baju baru, berkaca, semua nggak ada yang nggak disentuh Islam gitu. Makanya bukan hanya itu sebetulnya itu kalaupun dicantumkan itu yang pokoknya aja gitu. Juga tentang al-iman, jadi rukun iman kan, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir gitu. Tapi sebetulnya apa yang Rasulullah katakan itu tidak sederhana gitu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Apakah mengimani Alkitab? Kan belum juga gitu. Justru kita bekerja untuk bisa memaknai tiang-tiangnya tadi, syahadat, sholat, zakat, saum, haji gitu. Kita sholat apakah ada mengerti dengan apa yang kita baca, gerakannya, maknanya, hikmahnya? Apakah sholat kita itu sudah mencegah dari sesuatu yang munkar gitu? Karena ada hadisnya, siapa yang sholat tapi sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah dengan sholatnya kecuali jauhnya dari Allah Ta'ala, misalnya seperti itu. Kan saat bekerja tetap korupsi gitu, tetap berdusta, maksudnya tidak boleh begitu. Kalau orang sholat mestinya harus tidak korupsi, jujur, tidak berdusta, tidak merendahkan orang lain gitu, mestinya begitu kan.
Tapi kenapa sholat kita kok tidak bermanfaat gitu, tidak mencegah dari pekerjaan yang mungkar? Di situ kita bertanya gitu, apa yang salah dengan sholatku gitu? Kita cari ilmunya. Jadi di kalimat orang yang luar biasa ini, gitu, jadi yang disebut Islam itu sebuah taslim gitu katanya, kata Imam Ali itu. Jadi ya orang tidak disebut beragama Islam kalau dia tidak taslim kelakuannya, kurang penyerahan dirinya kepada Allah Ta'ala gitu. Nah, tapi taslim itu harus dari berpijak pada keyakinan. Yakin itu kan di Al-Quran ya, kalau semua dikembalikan ke Al-Quran itu tahapannya panjang. Mengabdilah kepada Allah hingga datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu ada ilmu yakin, ada ainu yakin gitu, ada juga hakul yakin gitu. Jadi tingkatannya banyak gitu. Ini bukan untuk menakuti, wah tanya jauh sekali ya gitu, bukan begitu. Tapi kita dari hari ini misalnya gitu, kita belajar sidik, jujur aja, baca apa yang mudah gitu. Kalau kata Lao Tzu itu gunung yang tinggi dibangun sebutir pasir dulu gitu. Jangan malu belajar hal-hal yang simpel. Atau kalau kata siapa, Nabi Isa, ada kalimat, tidak akan masuk ke kerajaan surga orang yang tidak seperti anak kecil gitu. Karena kalau anak kecil jujur ya, Bu ini apa, ini bagaimana, ini gitu. Jadi nggak ada lagi politik, nggak ada rekayasa, nggak ada khianat gitu. Jadi disebut orang Islam itu kalau dia dihiasi, kalau dia berpijak pada sebuah taslim, penyerahan diri gitu. Tapi taslim itu mesti dengan ilmu gitu, bukan pasrah. Contoh pasrah yang tidak dengan ilmu, semua kan sudah Allah tentukan ya gitu. Saya pasrah sajalah gitu, nggak kerja, nggak apa, misalkan nggak terserah Allah gimana. Contoh itu bisa taslim, bisa berserah kepada hawa nafsu gitu. Misalkan gitu. Makanya kita mah tidak bisa menghukumi bentuk orang kan. Wah dia mah malas sekali, dia mah nggak bisa, karena masing-masing kan tidak bisa ngebaca itu. Jadi pada sebuah keyakinan, yakin itu harus berpijak pada sebuah kebenaran. Jadi kita belajar Al-Quran itu sebetulnya untuk membangun sifat sidik, sifat yakin gitu, agar penyerahan diri kita betul gitu. Karena hidup kan penuh pilihan ya, hidup tuh banyak pilihan, kita harus bertindak begini begitu, memutuskan ini. Nah itu kan kalau kita tidak punya semacam basis untuk memutuskan, repot gitu. Kita memutuskan dengan tanpa punya pengetahuan yang cukup tentang kehidupan gitu. Ada orang yang meninggal aja misalkan ya, ketabrak mobil, anak kita meninggal gitu, wah udah dihajar sopirnya kan, dihajar, dikejar. Padahal kalau ajama sebetulnya sudah takdir. Cuman bertemu antara kecerobohan si supir gitu. Tentu dia ceroboh pun juga dihukumi oleh ada sesuatu di belakangnya gitu. Tapi kalau kita mah sebenarnya udah tidak perlu menyalahkan dokter atau malah praktek atau apa gitu. Kalau dia ajama sudah sampai aja ke ajalnya gitu. Makanya kan tidak boleh meratapi kalau yang meninggal aja. Karena itu sudah Allah kehendaki. Gitu. Jadi dendam, jadi benci, karena sebagian itu ada di tangan urusannya di tangan Allah. Kalaupun kemudian kita berurusan dengan sopir yang mabuk, itu ada hal yang lain gitu dengan kita. Tapi kematian teman kita atau anak kita atau siapa orang tua kita itu betul-betul disiarkan sebuah ketetapan.
Jadi nggak ada ajal yang dipanjangkan, nggak ada ajal yang ditarik gitu. Kalau Al-Quran misalkan begini, kalau semua orang berbuat makar kepadamu, gitu, tidak akan terjadi kalau tidak Allah izinkan, gitu. Semua tercatat, hal besar, hal kecil, gitu. Tinggal kita baca kenapa terjadi seperti itu. Jadi pengetahuan Al-Quran itu menjadi landasan yang paling pokok agar kita punya keyakinan. Gitu. Nah, jadi kalau sudah baca Al-Quran, mengerti sunnah Rasulullah, prinsipnya apa, kita bertekad, kita takjub dulu, wah luar biasa ya Rasulullah. Luar biasa Islam itu, sampai semua hal dihukumi ya, mandi, pakai baju. Jadi takjub dulu, baru nanti kita buka kebenarannya. Gitu. Baru ada sebuah ikrar, pengakuan dulu. Gitu. Benar sampai ke lisan, baru kita juga mengikuti dengan ikhlas gitu, mengikuti dengan penuh syukur, bukan terpaksa gitu. Kamu wajib menggunakan ini, berbuat ini, tapi terpaksa, itu tidak ikhlas namanya. Harus betul-betul disadari betul hukumnya apa, kebenarannya apa, yakin, baru ada ikrar gitu, baru ada amal. Jadi menghubungkan antara amal dengan Islam gitu. Nah, dunia sufi biasanya kemudian mencoba membuka aspek ini, taslim. Nanti ada fana hubungannya kan. Gitu. Kenapa di tasawuf ada riyadhah, ada fana, itu belajar taslim gitu intinya. Gitu. Belajar taslim. Makanya nyambung antara khazanah agama yang umum dengan khazanah suluk. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau taslim itu kan di tingkat apa? Pada akhirnya di jiwa kita. Di nafs, taslim itu sifat ini nafs. Nggak semua orang bisa berserah diri loh, pasrah, kebanyakan gelisah. Nah, istilah berserah diri itu dalam Al-Quran itu belajar mati, dimatikan gitu. Kalau sidik dan kok di sini ya taslimnya, punten salah, si nafs. Jadi sifat taslim itu, taslim atau penyerahan diri itu apa ya? Taslim itu adanya di tingkat nafs atau jiwa. Ya, jiwa kita yang ditempa untuk berserah diri. Jiwanya ditempa? Ditempa jiwanya, gitu. Oh, bukan, memang jiwa itu sudah otomatis taslim? Awalnya enggak, karena kan ada penyakitnya, ada hawa nafsunya kan. Terburu-buru, pencemas, penakut, khawatir, itu semua penyakit dari jiwa, takut gitu. Nah, penyerahan diri itu, si jiwa itu si jiwa itu menjadi lebih bersandar kepada Allah gitu. Ya, taslim kan berserah diri tapi ke Allah Ta'ala gitu. Jadi bukan berserah kepada selain Allah gitu. Kadang-kadang kita lebih yakin ke hal yang lebih real gitu, lebih konkret, lebih
teraba gitu. Jadi keberserahan diri itu sesuatu yang harus tampil di jiwa kita gitu. Jadi kalau selama jiwa kita belum berserah diri ke dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, itu kita belum taslim sebenarnya itu. Tapi kalau yakin dan tasdik kan di tingkat qalb, tingkat akal, tingkat hati. Karena yakin kan terkait dengan pengetahuan, terkait dengan akal hati. Yakin dan sidik itu di qalb. Ini di qalb, yakin dan sidik di qalb. Nah, kalau ikrar dan ada'u itu di tingkat jasad dan amal. Iya, makanya ini kan jadi apa ya, antara al-Islam di sisi lain dan amal di sisi lain. Gitu. Tadi kalau yang taslim itu di jiwa, di nafs. Kalau yakin dan apa? Tasdik. Di qalb, ikrar dan ada itu di tingkat jasad. Jadi apa, pengakuan dan penilaian itu di tingkat jasad. Jadi prinsipnya bahwa manusia itu benih tadi yang Allah tanam gitu. Makanya